Perkenalkan, nama saya Naila Setiayu. Saya berasal dari SD Negeri 5 Tegineneng. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Sang Kabelah. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat Nusantara yang diceritakan kembali oleh M.B. Iman Santoso. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sepasang suami istri yang sangat menginginkan seorang anak. Jika diberi, meskipun hanya sebelah, tidak apa-apa. Yang penting mempunyai anak. Demikian kata suami istri itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami anak yang salih. Amin ya rabbal alamin. Berkat doa yang tulus, mereka mempunyai anak, meski hanya sebelah. Oleh orang tuanya, anak itu diberi nama Kabelah. Kabelah tumbuh sehat, layaknya bermain dengan teman-temannya. Tetapi oleh teman-temannya, Kabelah sering dicemooh karena badannya hanya sebelah. Seringkali Kabelah mengeluh kepada ibunya, tetapi ibunya menghiburnya dengan mengatakan, kalau mereka yang mencela Kabelah sama saja mencela Tuhan. Tetapi tetap saja Kabelah bersedih dan sering menyendiri. Setelah menginjak dewasa, Kabelah bertekad akan mencari Tuhan untuk mendapatkan tubuhnya yang sebelah. Meski kedua orang tuanya tidak menyetujuinya, Kabelah tetap ingin pergi. Akhirnya, kedua orang tuanya mengadakan doa selamatan untuk Kabelah agar selamat dalam perjalanannya. Sambil berpelukan, Kabelah berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ibu, doakan Kabelah, Ibu. Kabelah ingin pergi mencari Tuhan. Iya anakku, Ibu akan selalu mendoakanmu. Sesaat dalam perjalanannya, Kabelah bertemu dengan seorang kakek tua berpakaian serba putih. Ia duduk sambil berzikir kepada Allah. Kabelah bertanya kepada orang tua itu, "Mohon maaf kek, bolehkah saya bertanya, apakah kakek tahu di manakah Tuhan berada?" Tak disangka, orang tua itu menjawab dengan nada kasar, "Hai anak muda, aku saja yang berbadan sempurna. Setiap hari berzikir duduk di sini sampai batu ini berlubang. Belum pernah bertemu dengan Tuhan. Apalagi kamu yang hanya berbadan sebelah." Hardik orang tua itu. Lanjut. Kabelah meneruskan perjalanannya. Sampai di sebuah hutan, Kabelah dihadang oleh sekawanan penyamun. Kabelah meminta izin untuk melewati jalanan itu, tetapi sekawanan penyamun tidak memperbolehkan Kabelah lewat. Di hadapan kepala penyamun, Kabelah utarakan tujuannya. Ia memohon agar tidak disakiti.
kepada Qabilah. Kemudian membujuk kepala penyamun agar memperbolehkan Qabilah lewat. Karena kejujuran dan kebaikan hati Qabilah diizinkan lewat tanpa disakiti. Tapi kepala penyamun itu berpesan, jika Qabilah sudah bertemu dengan Tuhan, agar singgah di tempat mereka. Sampailah Qabilah di mulut gua. Ia berkali-kali minta izin kepada sang penjaga agar diperbolehkan masuk. Akhirnya, atas izin sang penjaga, Qabilah diperbolehkan masuk. Setelah menyusuri lorong gua, Qabilah sampailah pada ruangan yang aneh. Tubuhnya tidak menyentuh lantai. Kemudian terdengar suara yang menggema. Wahai anak muda, kamu tidak boleh berada dalam gua ini. Setelah mendengar suara itu, Qabilah tertidur. Ketika bangun, betapa terkejutnya Qabilah sudah berada di ruangan yang sangat indah. Tidak ada orang di dalamnya kecuali dirinya. Wah, indah betul ruangan ini. Hai penghuni gua, siapapun yang mendengar suaraku, tolong jawablah pertanyaanku ini. Di manakah Tuhan berada dan di manakah tubuhku yang sebelah ini? Setelah itu, Qabilah tertidur lagi. Ketika bangun, wah, tubuhku, tanganku, sekarang semuanya sudah normal. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengabulkan doa kami. Ucap Qabilah dengan rasa syukur. Ketika akan meninggalkan gua itu, tiba-tiba terdengar suara yang berpesan kepadanya. Wahai Qabilah, jangan lupa singgah di tempat kakek tua bertapa dan kawanan penyamun. Sampaikan kepada mereka agar mereka merubah sikap dan tingkah laku mereka. Seru suara itu. Kemudian Qabilah melanjutkan perjalanan pulangnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dalam perjalanan pulang, Qabilah singgah di sarang kawanan penyamun, menyampaikan pesan dari suara itu agar mereka merubah sikap dan tingkah laku mereka. Beberapa saat kemudian, Qabilah singgah di tempat kakek tua bertapa yang sedang berzikir kepada Allah, juga menyampaikan pesan dari suara itu. Konon, sekawanan penyamun insyaf dan menjalani hidup sebagai petani. Orang tua pun mengubah perangai kasarnya. Ia tidak lagi memandang orang hanya dari bentuk tubuhnya saja. Ia bahkan lebih menghargai orang lain. Dalam perjalanan pulang, kedua orang tua Qabilah sangat bahagia. Kemudian kedua orang tua Qabilah mengadakan doa syukuran atas kepulangan anaknya dengan tubuh yang sudah sempurna. Pesan moral yang harus kita ingat adalah bahwa dengan kesungguhan, ketekunan, dan kesabaran, keinginan seseorang akan terwujud. Sebelum Naila tutup cerita ini, Naila ada pantun loh. Belajarlah sampai tamat, itulah tandanya murid yang hebat. Kepada guru mestilah hormat, agar ilmu mudah didapat. Naila akhiri, wassalamu